Tobelo adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Halmahera, Maluku Utara. Sebagian masih hidup sebagai Ohongana Manyawa atau manusia hutan. Kelompok ini dikenal sebagai Tobelo dalam yang nomaden dan tertutup dari dunia luar. Sementara yang lain sudah tersebar termasuk ke daerah pesisir. Berbeda dengan Tobelo dalam, Tobelo pesisir sudah cukup terbuka dan mengecap percampuran budaya. Memanfaatkan hasil alam adalah akar hidup suku Tobelo. Salah satunya dengan cara berburu. Berikut adalah keahlian suku Tobelo pesisir dalam memperoleh makanan. Cara yang mereka pakai merupakan titisan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Di Desa Gula Papo, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, perburuan dilakukan suku Tobelo pesisir dalam mencari hewan air. Dapat besar lagi. Dapat juga akhirnya. Jenis apa nih, Om? Dapat besar, ya masih ikan gabus. Gabus, dapat besar lagi. Masyarakat pesisir Tobelo memanfaatkan alam sekitar untuk mencari sumber pangan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Om Hotman dan juga Om Saul. Kita mencari ikan gabus atau ikan bugis. Saya sudah dapat satu. Astaga, dia gerak-gerak terus. Dia lompat terus. Dapat itu. Dengan membawa tombak, mereka menyisir rawai. Satu persatu ikan pun berhasil dikumpulkan. Instingnya tetap terasah meski zaman dan jarak sudah memisahkan mereka dengan leluhurnya. Leluhur suku Tobelo diyakini berasal dari Telaga Lina yang terletak di wilayah Tanah Kau. Tangkapan pertama, not bad. Tapi saya masih belum puas, mau cari ikan lagi. Ya, Wah. Betul. Sampai robek dia badannya, Om. Nah, ini dia alat untuk mencari ikan. Namanya kalau di sini sebutnya sosoroka atau tombak. Dia ada cabang 3 seperti ini, terus ada mata tombaknya. Ada pengaitnya buat mata tombak nih. Jadi nanti kalau dapat, ikannya itu nggak akan bisa lari lagi. Tombak bagi suku Tobelo adalah alat tangkap, bukan senjata atau alat perang. Sebagai alat berburu, tombak memiliki peran penting dalam kehidupan mereka yang sekaligus mencerminkan keberanian dan status individu yang menggunakannya. Ya, memang lokasinya ada di rawa. Walaupun kelihatannya rata, kelihatannya semua lumpur-lumpurnya ini kelihatan, tapi dalamnya tuh berbeda-beda. Ada yang memang dia pendek, ada juga yang dalam kayak gini. Jadi jalan kayak orang pincang, dia oleng-oleng sedikit ya. Agak susah buat berdiri. Jadi kalau ketika kakinya sudah sedikit tenggelam, nggak boleh berdiam di satu titik, harus segera bergerak karena kalau enggak nanti kakinya bisa tertanam di lumpur. Berasal dari nenek moyang yang tinggal di hutan, suku Tobelo pesisir sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Kemungkinan ikan lari. Termasuk lihai berburu ikan di kawasan bakau. Di tempat seperti ini, ikan lebih leluasa bersembunyi di antara akar, sehingga cukup sulit untuk ditombak. Ikannya masih berusaha kita kejar dan cukup gesit, tapi kesusahannya tuh karena di medannya lumpur, ruang gerak kita agak sedikit terbatas. Kalah gesit sama ikan, Om, jadinya ya. Wah, besar sekali nih. Wah, akhirnya. Setelah lolos dari tadi, dapat juga nih ikannya. Memiliki leluhur sebagai suku pemburu dan peramu, darah perburuan masih mengalir dalam raga suku Tobelo pesisir. Dapat satu. Ini dia ikannya. Jadi kalau pas nancep di tombaknya tuh sampai robek kayak gini. Dan ini yang buat ikannya nggak bisa lari kemana-mana lagi. Kita cari lagi yang lain, Om ya. Ayo. Oke.
Ikan gabus memiliki organ pernapasan tambahan bernama suprabronchial di dekat insangnya yang memungkinkan mereka bernapas melalui udara. Organ ini berfungsi seperti paru-paru dan membantu menyerap oksigen langsung dari udara. Sehingga gabus relatif lebih kuat bertahan tanpa air meski tidak dalam waktu yang lama. Darah peramu masih mengalir pada masyarakat Tobelo pesisir yang belum mengenal pengawetan. Sehingga mereka hanya mencari ikan untuk satu kali kebutuhan saja. Walaupun cuma sebentar, tapi kita dapat hasil buruannya. Wih, mantap sekali ukuran-ukurannya. Tapi kita mau cari dulu dan nanti setelah ini mau kita masak. Siang ini cahaya matahari begitu menyengat. Sekarang waktunya rehat dari perburuan ini. Di antara teduhnya pohon kelapa, saya bersama Hotman dan Saul mau mencicipi ikan hasil buruan kami. Hasil tangkapan kita nih semua sudah dibersihkan dan sekarang mau kita bakar. Ternyata ada juga nih sogili, dapat sogili juga tadi. Nah, Suku nomaden tidak mengenal beraneka cara dan rempah saat meramu bahan makanan. Itu pula yang sampai sekarang dilakukan masyarakat Tobelo pesisir. Mereka mengolah masakan masih dengan cara sederhana. jadi cara masaknya itu di badannya tuh diiris-iris kayak gini, biar matangnya lebih cepat. Tuh, ini bentar lagi udah mau matang ini, nggak lama lagi. Tinggal yang besar doang nanti. Oke, ternyata ikannya sudah matang. Ini kita angkat, mau kita makan bersama. Aduh panas. Ih, panas sekali sekayu-kayu aja yang matang ini. Setelah menangkap ikan di pesisir Tobelo bersama dengan masyarakat Gula Papo, saya akan melanjutkan petualangan saya di Halmahera Timur ini untuk mencari suku Tobelo lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehidupan suku Tobelo di pesisir Gula Papo, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur masih mencerminkan asal-usul mereka meski kian samar. Uniknya, pesisir yang mereka diami tidak menghasilkan garam seperti wilayah lain di Indonesia. Ini terjadi karena airnya payau akibat dekat dengan muara. Hebatnya, mereka mempunyai cara unik untuk memproduksi garamnya sendiri. Sejak dulu masyarakat Tobelo pesisir sudah mengenal adanya bumbu masakan. Nah, kali ini kita akan mencari bahan baku untuk membuat garam hitam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Tobelo pesisir membuat garam dari pelepah nipah. Mereka menyebutnya garam hitam. Salah satu kesulitannya, karena nipah ini kan dia tumbuhnya di daerah yang rawa-rawa. Terus ada tanaman ini nih. Dia itu durinya banyak sekali dan kalau kena durinya itu langsung tertancap di kulit. Tadi bapaknya sampai kena di bagian telinga. Wah. Rawa merupakan ekosistem berbagai macam flora dan fauna, termasuk tumbuhan berduri. Pelepah nipah yang kita cari itu bukan yang masih muda kayak gini, tapi yang sudah tua yang warnanya sudah kecoklatan hitam. Nah, dan ada ininya tuh. Nipah merupakan jenis tanaman palem yang dapat hidup di lahan pasang surut air laut. Iya, dalamnya kecil. Ternyata yang tua kayak gini kadang ada isinya besar, kadang ada juga yang kecil kayak gini. Nih sedikit. Ada juga malah yang nggak ada isinya sama sekali. Di dalam pelepah nipah terdapat komponen yang mirip dengan spons. Bagian ini akan menyerap air dan menyimpannya dalam batang nipah. Lama-kelamaan, garam yang terserap akan mengendap dan terkunci di dalamnya. Ternyata ini ada ulatnya, putih-putih. Tuh. Ini bisa dipakai tapi Om? Bisakah tidak? Kalau ada ulatnya bisa? Bisa, ada ulatnya bisa dipakai. Bahan yang kita ambil sudah cukup. Dan setelah ini mau kita olah langsung.
Garam hitam dibuat masyarakat Tobelo pesisir dalam waktu tertentu saja. Biasanya saat berkebun ketika sudah kehabisan persediaan. Dia pelepah nipah yang sudah kita kumpulkan. Mau langsung kita olah menjadi garam hitam. Jadi caranya berbeda dengan membuat garam air laut. Nah, kalau biasanya garam dari air laut kan direbus. Tapi kalau ini cukup dibakar saja sampai nanti berbentuk arang. Lalu nanti ditumbuk arangnya. Garam nipah terbagi menjadi dua macam, yaitu garam putih dan garam hitam. Garam nipah putih berasal dari air perasan batang nipah. Sedangkan garam hitam berasal dari sisa pembakaran batang nipah yang menyimpan endapan air garam. Ini dia yang sudah dibakar dan sampai menjadi arang seperti ini. Dan ini yang bakal ditumbuk supaya jadi lebih halus. Pelepah nipah secara alami menyaring kandungan garam dari air yang diserapnya, yang lama-kelamaan akan mengkristal. Ini dia garam yang sudah jadi, garam hitamnya. Rasanya nggak sekuat garam pada umumnya, tapi cukup kalau untuk memberikan rasa pada masakan. Rasa garam nipah tidak seasin garam hasil penguapan air laut. Namun, garam turun-temurun ini sudah biasa digunakan masyarakat Tobelo pesisir. Akhirnya sudah matang masakan kita dan mau langsung kita coba bagaimana kira-kira rasanya garam hitam ini. Ternyata rasanya cukup memberi sedikit rasa asin, tapi rasanya tidak sepekat garam pada umumnya. Masyarakat Tobelo memiliki kebiasaan berbagai macam dan salah satunya di Tobelo pesisir ini yang memiliki garam hitam sebagai bahan tambahan masakan yang mereka kenal dari dulu sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Enak. Rasanya manis. Berasal dari Telaga Lina, pedalaman hutan Tobelo, tepatnya di wilayah Tanah Kao, suku Tobelo menyebar ke berbagai wilayah di Halmahera. Salah satunya berada di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Halmahera Timur. Di desa ini mereka mendirikan perkampungan. Saloi atau keranjang merupakan barang wajib yang dibawa masyarakat Tobelo ketika mereka pergi ke kebun ataupun ke hutan. Dan kali ini saya bersama dengan mama-mama mau menuju ke hutan untuk mencari bahan untuk membuat saloi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saloi adalah salah satu benda lain yang menjadi ciri khas suku Tobelo. Keranjang ini biasa digunakan untuk membawa hasil pencarian di dalam hutan. Hari ini, saya akan mengikuti cara mereka membuat saloi. Buahnya ada kah? Masih ada? Oh ini. Di tengah perjalanan kita nemu buah gobe. Ini biasa. Ini biasa kalau di hutan banyak? Iya. Banyak ditemuin di hutan. Ini kalau lapar Makan ini. Oh. yang sekalian dengan apa? Bagaimana ini buka begini? Iya. Ah, itu. Oh ini. Makan itu. Ini mirip biji gini. Biji. Enak. Ya. Rasanya manis. Rasa manis tuh rasanya. Kayak salak rasanya. Tapi ini semua biji. Bisa dimakan bijinya? Iya. Ditelan? Buah gobe terletak di bagian bawah batang tanaman, mirip seperti honje. Apa kata mama ini, Mama? Oh iya, rasanya emang sama, cuman beda bentuk saja. Yang dalamnya juga agak sedikit beda ya. Iya.
Rasa juga. Ini tapi lebih asam. Majame. Majame itu enak. Oh, majame. Ya, Jadi masyarakat di sini memang bahasanya masih campur, walaupun sudah menetap. Iya. Ada yang sudah bisa berbahasa Indonesia dan ada yang belum. Jadi ini Mama masih sudah paham sebenarnya, tapi belum bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Majame, Mama? Tidak hanya buah, di hutan kami juga menemukan tanaman pengganti sirih pinang. Ini saya benar-benar baru tahu. Biasanya sirih pinang itu pakai daunnya, tapi kali ini pakai atau buahnya, tapi ini enggak. Pakai batangnya. Kulitnya. Oh iya. Baunya Sebentar sirih kan banget. kalau dimakan begini. Dikasih kupas dulu. Begini. Bukan dalam. Tuh. Pedis. Pedis. Iya. Rasanya jauh lebih pekat batangnya daripada daun dan juga buahnya. Iya. Pedas. Pedis. Memang begitu, tapi orang di sini suka lah. Suka. Iya. Rasa enak. Oke Mama, ini kita bawa pulang. Kita lanjut buat cari saloi ya. Iya. Setelah menetap dan mendirikan perkampungan, sagu menjadi salah satu makanan suku Tobelo. Mereka tidak hanya memanfaatkan dan mengambil sari patinya. Ini dia yang akan kita ambil sebagai bahan membuat saloi. Ini kita akan ambil pelepahnya. Kayaknya saya juga belum tahu nih kira-kira ukurannya seberapa. Kayaknya lumayan besar. Dan harus ambil beberapa Mama ya? Ambil beberapa? 4? 4. Oh, harus ambil 4. Disesuaiin sama ini. Tuh, ada 4. Ternyata para ibu-ibu, walaupun sudah ibu-ibu ini semua pada cekatan dan sudah terbiasa di hutan seperti ini. Bahkan nih, ini kan cukup berbahaya ya, ada duri-durinya. Bisa jadi kalau salah potong, durinya itu bisa kena ke kita sendiri. Tapi tuh, jago banget memang sudah. Sagu adalah salah satu jenis palem-paleman yang batangnya dilapisi duri tajam. Ini karena saya belum terbiasa, durinya ada yang masuk di tangan. Terus juga tuh motongnya tuh nggak boleh asal-asalan, karena kalau terlalu dalam nanti ukurannya sudah berbeda lagi. Tuh, sampai setipis itu bisa mereka buatnya. Mama-mama ini hanya mengambil kulit bagian dalamnya saja yang dikupas tipis untuk membuat saloi. Sudah ini Mama. Jadi ini dia dari pelepah yang setebal itu bersama dengan duri-durinya jadi setipis ini. Dan ini nanti akan kita buat saloi. Ternyata setelah saya coba saya cuma bisa motong sampai kayak gini aja, tapi buat tipisinya masih susah. Nah, jadi yang buat bahaya tuh karena durinya ini selain tajam, dia juga cukup panjang. Jadi pegangnya tuh harus hati-hati. Nih, buat dipisin satu batang aja udah keringetan kemana-mana. Mama udah dapat 4. Alam seolah melekat dengan kehidupan suku Tobelo sejak zaman leluhur mereka yang nomaden hingga sekarang. Saloi menjadi barang yang penting untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Tobelo. Selain untuk membawa hasil dari hutan, juga bisa membawa hasil dari kebun. Pelepah sagu memiliki lapisan kulit bagian dalam yang sangat kuat.
dan biasa digunakan membuat keranjang oleh suku Tobelo. Walaupun tadi sudah sempat ditipiskan, tapi sampai di sini masih harus ditipiskan lagi. Tapi nggak boleh sembarangan, harus hati-hati karena kalau enggak, kalau terlalu dalam, tuh bisa sobek nanti. Dan selain itu juga bisa membuat lentur ketika dibentuk. Empat lembar kulit pelepas sagu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah saloi. Jadi setelah tadi ditipisin, ini sekarang dibentuk. Dan bentuknya itu semua manual, pakai perkiraan aja. Karena tadi pelepahnya nggak terlalu besar, tuh jadinya kecil. Ini versi mininya, mini saloi jadinya. Setelah menyiapkan lapisan pelepas sagu, mereka kemudian memasang kerangka dari rotan. Lalu dijahit dengan tali. Sudah jadi? Udah. Ini dia saloi yang sudah jadi, sudah dibentuk, sudah juga dijahit. Nih, bisa dipakai. Wih, begini. Oh, sama kayak itu ya dia. Barang. Kalau Bisa kasih isi barang-barang Iya, sudah ya? Iya. Ini bisa berapa kilo, Mama? Ini. Kasih isi barang? 15? Pun. Iya. Bisa? Bisa 20 lagi. Wah, Iya. ternyata kekuatannya bisa sampai 15, Pisang, kasbi. 20 kilo. Oh, biasa kasih pisang, kasbi, kelapa juga? Kelapa. Saloi yang sudah jadi kemudian diberi gendongan yang terbuat dari kulit kayu melinjo. Serat kayu melinjo dipilih karena kuat dan lentur untuk menahan beban. Masyarakat Tobelo selalu hidup berdampingan dengan alam. Mulai dari mencari bahan makanan, bahkan sampai mencari alat untuk kebutuhan mereka sehari-hari seperti saloi yang baru saja kita buat yang selalu melekat di tubuh mereka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada banyak sekali bahan makanan di sini. Nah, Alam benar-benar tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suku Tobelo. kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Nikus dan juga Mama Ice. Kita mencari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar hutan untuk bahan makanan. Ada banyak sekali bahan makanan di sini. Nah, ini adalah salah satunya. Tapi harus dipotong dulu karena yang akan kita ambil bagian umbutnya yang paling atas. Ini namanya kalau di sini sebutnya diba. Om, tunggu. Gak apa-apa, lanjut. Terus, gak perlu didorong. Besar sekali. Ternyata pohonnya cukup besar. Walaupun sebenarnya yang kita butuhkan tuh bagian batang-batang yang masih muda. Mama juga ikut. Selain berburu binatang, hasil hutan yang menjadi sumber makanan suku Tobelo pesisir adalah diba. Tanaman hutan jenis palem-paleman ini tumbuh menjulang dan harus ditebang untuk mengambil bagian intinya. Jadi yang kita pakai itu bagian dalamnya ini yang baru saja dipotong. Nanti ini masih harus dikupas dulu sampai diambil yang bagian terdalamnya.
Tanaman diba hanya diambil bagian umbutnya saja yang terletak di bagian atas. Kalau biasanya ada beberapa umbut itu bisa langsung dimakan. Tapi kalau umbut diba ini, dia tidak bisa langsung dimakan karena bisa berefek gatal. Jadi harus melalui proses olah dulu. Tadi pohonnya besar, tapi setelah dipotong-potong ternyata kecil. Nah, ini dia umbut diba. Aduh. Mengumpulkan diba sebagai bahan makanan merupakan salah satu perkembangan cara hidup suku Tobelo. Mereka tidak lagi hanya sebatas meramu, namun sudah menyiapkan persediaan. Nah, ini dia umbut diba yang bakal menjadi daun, dan ini nanti yang akan diolah. Selain diba, hutan ini juga menyediakan berbagai tumbuhan lain yang bisa dimakan. Hutan memang penuh dengan bahaya. Untungnya saya berjalan bersama orang-orang yang sudah cukup mengenal isi belantara ini. Cari apa ini, Mama? Oh, daun ganemo. Ini dia bahan lain yang biasanya juga mereka konsumsi. Ini namanya daun ganemo, tapi saya belum lihat bentuknya seperti apa. Ganemo adalah tumbuhan jenis lain yang menjadi sumber makanan suku Tobelo pesisir. Nama dan wujudnya cukup asing. Boleh lihat. Ini dia daun ganemo. Jadi memang yang diambil itu yang warnanya nggak terlalu tua kayak gini, yang masih muda-muda. Dan masyarakat di sini kalau mengambil bahan makanan itu memang secukupnya. Sekilas bentuk daunnya seperti daun melinjo, namun lebih besar dan lebar. Yang diambil hanya bagian pucuknya saja. Gulubeng. Ini walaupun di luarnya kayak udah bisa dimakan, tapi bukan di luarnya nih, masih ada yang dalam. Tuh warnanya putih. Warnanya kayak mirip bengkoang. Yang ini juga bisa dimakan? Iya. Bisa? Bisa. Ah, ini juga bisa dimakan nih. Berbeda dengan umbut diba yang gatal, umbut gelubeng justru langsung bisa dimakan. Manis. Boleh saya coba? Wah, itu perutnya langsung bunyi. Nah, ini yang bagian dalam. Kalau tadi bapaknya nyoba bagian luar. Ini beda sama yang diba tadi. Kalau diba tuh nggak bisa dikonsumsi langsung, tapi kalau ini bisa. Kayak apa? Singkong. Mirip singkong dan enak banget teksturnya. Crunchy tapi lembut juga. Ini tidak berair, tapi lumayan bisa untuk mengganjal perut. Ini kan yang kecil, apalagi kalau makan yang gede kayak gini. Masak apa biasa? Santan? Teksturnya agak sedikit berbeda. Kalau yang ini lebih cenderung lembut, tapi yang itu sedikit keras dan agak berair sedikit. Karena ini sudah mau habis,
Jadi kita mau ambil lagi karena kasihan Mama Ice tidak dapat nanti. Ini potong lagi Om ya? Iya ya. Nikus dan Ice sudah mengumpulkan 3 jenis tumbuhan hutan. Mereka kemudian akan mengolahnya untuk dimakan bersama keluarga.